Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvisa Damayanti dari Teknik Informatika Angkatan 21 dengan NIM 2155201111006. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis yang saya lakukan pada suatu artikel yang berjudul Serangan Besar Spamgate. Oke, di sini saya akan menceritakan latar belakangnya fenomena ini. Pada Oktober 2005, Neotech digemarkan dengan adanya pesan aneh pada milis mereka. Mereka sebut ini dengan Spamgate 1. Untuk melakukan postingan di milis mereka itu harus dilakukan oleh anggota mereka sendiri. Tapi anehnya, para anggota mereka tidak merasa bahwa mereka yang memposting pesan tersebut. Moderator milis Neotech mengambil tindakan dengan melakukan moderasi postingan yang harus mendapatkan approve dari moderator. Namun moderator sempat terkecoh karena ada beberapa postingan yang memiliki subjek yang tidak aneh. Akan tetapi isi postingan tersebutlah yang aneh. Dan beberapa postingan tersebut sempat di-approve oleh moderator dari Neotech tersebut. Masalah mereka pun makin runyam karena kejadian ini. Karena kejadian ini pula terjadilah kebingungan oleh para anggota. Agar tidak terjadi kebingungan, moderator memberikan ekstra waktu dan tenaga untuk memeriksa postingan yang masuk ke milis mereka satu persatu. Tugas lainnya moderator juga mengumpulkan alamat email yang memposting informasi tersebut. Dari kejadian-kejadian ini dapat disimpulkan bahwa postingan-postingan tersebut memiliki kesamaan. Pertama yaitu pada header email yang masuk. Seperti ini contohnya. Nah, di postingan ini dilakukan analisis dan ternyata setelah melakukan analisis tersebut, postingan ini dilakukan melalui oleh hosting yang berada di luar negeri. Jadi dipastikan juga ini hanya dilakukan oleh satu orang. Dan kedua, salam penutup pesan yang selalu sama di setiap postingan di milis mereka. Fenomena Spamgate ini sempat hilang beberapa waktu, tapi pada Februari 2006 kembali terjadi fenomena spam ini di milis Neotech dengan bentuk yang sama dan sumber serangan yang sama pula. Fenomena ini mereka sebut dengan Spamgate 2. Pada Maret 2006 kembali terjadi Spamgate 3. Tapi kali ini agak sedikit ada perbedaan pada postingan ini, yaitu perbedaannya itu terdapat pada headernya. Kali ini moderator berfokus pada alamat IP yang dapat dikonfirmasi oleh informasi tersebut. Setelah ditelusuri dan dianalisis, ternyata alamat IP-nya merupakan Speedy dari Telkom yang dikelola oleh PT Telkom Divisi Regional 5 Surabaya, Jawa Timur. Nah, ternyata fakta lain, fenomena ini tidak hanya terjadi di Neotech saja. Ternyata di beberapa perusahaan fenomena ini juga terkena dampaknya.
Fenomena ini menyerang beberapa milis besar lainnya dengan serangan yang sama, antara lain Jazacom, Indocrack, dan TPO-TC, dan masih banyak lagi. Dari cerita di atas, tujuan pelaku yang melakukan penyerangan pada Neotech ini memiliki beberapa tujuan utama. Pertama, membuat kekacauan dan mengganggu komunitas. Penyerangan semacam ini dapat dilakukan untuk menciptakan kebingungan, ketidaknyamanan di antara anggota milis. Pesan-pesan aneh atau tidak relevan tersebut dapat mempengaruhi alur diskusi dan mengganggu interaksi positif antar anggota milis. Kedua, mencuri data atau informasi pribadi. Dalam beberapa kasus, penyerangan dapat menggunakan spam sebagai cara untuk mencari atau mencuri informasi pribadi dari anggota milis. Pesan aneh atau tidak biasa itu mungkin berisi tautan yang mengarah ke situs web berbahaya yang dirancang untuk mencuri data pribadi atau menginstal perangkat lunak yang berbahaya pada perangkat pengguna. Kemungkinan ketiga yaitu mempromosikan produk atau layanan. Penyerangan spam juga dapat dilakukan sebagai bentuk promosi yang tidak sah. Penyerangan mungkin menggunakan milis yang memiliki basis pengguna yang luas untuk mempromosikan produk atau layanan mereka sendiri tanpa izin atau persetujuan anggota milis. Kemungkinan yang keempat yaitu menciptakan reputasi buruk. Dalam beberapa kasus, penyerangan mungkin memiliki motif pribadi yang atau perselisihan dengan komunitas milis tersebut. Dengan melakukan serangan spam yang terus-menerus, mereka berusaha merusak reputasi dan kredibilitas milis tersebut. Untuk metode penyerangan yang dilakukan oleh pelaku, saya mempunyai beberapa indikasi yang dapat disimpulkan dari cerita tadi. Pertama, postingan melalui hosting luar negeri. Pelaku menggunakan hosting yang berada di luar negeri untuk melakukan postingan spam. Hal ini dapat menyulitkan identifikasi dan pelacakan pelaku karena sumber serangan berasal dari luar negara. 2. Penggunaan alamat IP dari Speedy Telkom. Pada Spamgate ketiga, ditemukan bahwa alamat IP yang digunakan berasal dari Speedy Telkom yang dikelola oleh PT Telkom Divisi Regional 5 Surabaya, Jawa Timur. Ini mengindikasikan bahwa pelaku mungkin menggunakan layanan internet dari perusahaan tersebut untuk melakukan penyerangan. 3. Perulangan serangan. Pelaku melakukan serangan berulang dalam bentuk spam yang sama pada milis-milis yang berbeda di beberapa perusahaan. Ini juga menunjukkan motif yang berkelanjutan dan disengaja dalam merusak komunikasi di milis-milis tersebut. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu hasil yang mungkin diperoleh oleh pelaku dari Spamgate ini adalah kemungkinan ya. Pertama itu gangguan dan kekacauan. Salah satu hasil yang diinginkan oleh pelaku adalah menciptakan gangguan dan kekacauan yang ada di komunitas milis yang dia serang. Pesan-pesan aneh dan tidak relevan dapat mengganggu alur diskusi, membuat para anggota bingung, atau bahkan membuat mereka frustasi.
Hasilnya dapat berupa pengurangan aktivitas atau penurunan kualitas komunikasi di milis tersebut. Kedua, penyebaran pesan yang tidak diinginkan. Penyerangan spam biasanya bertujuan untuk menyebarluaskan pesan yang tidak diinginkan kepada khalayak yang luas. Dalam konteks milis, pesan-pesan tersebut dapat berisi promosi produk atau layanan yang tidak diinginkan oleh anggota milis. Jika pelaku dapat memasukkan pesan-pesan tersebut ke dalam moderasi atau melewati sistem filter, mereka dapat mencapai tujuan mereka dalam menyebarkan pesan yang tidak diinginkan tersebut. 3. Penurunan reputasi dan kepercayaan. Serangan spam berulang-ulang pada milis-milis perusahaan besar dapat merusak reputasi dan kepercayaan komunitas tersebut. Jika anggota milis merasa terganggu atau tidak lagi mempercayai keamanan dan integritas milis perusahaan, mereka mungkin menjadi enggan berpartisipasi atau bahkan meninggalkan milis tersebut. Hal ini dapat berdampak negatif dan berkelanjutan dan berkualitas pada kualitas komunitas. Selanjutnya, yang terakhir, pencurian data atau informasi pribadi. Meskipun tidak disebutkan secara khusus tadi, serangan spam itu tujuannya untuk apa? Serangan ini menjadi sarana untuk mencuri data informasi pribadi dari anggota milis. Itu kemungkinan bisa jadi jika pelaku berhasil memanipulasi pesan data dengan tautan berbahaya atau mencurangnya anggota untuk memberikan informasi mereka. Hasil yang dicapai bisa berupa akses ilegal ke data sensitif atau identitas anggota. Oke, sekian dari hasil analisis yang saya lakukan pada artikel serangan besar Spamgate ini. Salah hilapnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.